Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukurillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jemaah Masjid Nurul. Hari ini kita sedang dihadapi dengan musim-musim zaman-zaman yang penuh dengan kegelisahan, yang penuh dengan keresahan, dan juga penuh dengan pengharapan kepada manusia. Banyak sekali hal-hal di hari ini yang bikin kita tuh berharap hanya ke makhluk dan melupakan Tuhan sebagai seharusnya kita berharap hanya kepadanya. Yang sedang terjadi di luar sana, ada perang antara Iran dan versus Amerika dan juga Israel. Dua negara lawan satu negara yang sangat-sangat kekuatannya jauh berbeda, tapi dampak dari perang itu bisa dirasakan bahkan sampai ke Asia sini. Baru kita sama-sama mendengar kalau harga bensin naik, harga dolar, harga rupiah naik, dan wallahu alam, alhamdulillah kita masih diselamatkan dengan bulan Ramadan, yang mana biasanya di Indonesia ini perputaran ekonomi di bulan Ramadan selalu lebih baik sampai Idul Fitri, dan setelah Syawal masuk beberapa minggu setelah itu biasanya kembali normal lagi. Jadi masih cukup dikasih intermezzo dulu sama Allah. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa bikin kita tuh mengharap kepada selain Allah di pada zaman sekarang ini. Yang bikin kita tuh banyak gelisah, banyak meresah, banyak mengharap-harap ke makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mulai untuk pada hari ini dengan kisah dari seorang syekh imam besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika beliau pernah didatangkan muridnya ke rumahnya. Muridnya bilang, "Wahai Syekh, sekarang sedang kemarau panjang. Tanaman-tanaman di ladang saya kering dan banyak yang mati. Kira-kira apa amalan yang bisa mendatangkan hujan supaya tanaman-tanaman yang saya tanam itu bisa kembali subur lagi?" Dan Imam Hasan Al-Basri berkata, "Perbanyak istighfar." Setelah itu pulang beliau dan datang lagi orang kedua yang ke Syekh Imam Hasan Al-Basri ini dan bertanya, "Wahai Syekh, keuangan di keluarga saya lagi sulit. Ini anak sudah nggak makan beberapa hari. Kira-kira ada gak amalan yang bisa membuka rezeki supaya saya bisa sebagai kepala keluarga bisa memberi nafkah, kewajiban saya sebagai kepala keluarga bisa terpenuhi?" Dan Hasan Al-Basri bilang, "Perbanyak istighfar." Keluar orang kedua dan datang lagi orang ketiga. Orang ketiga datang dengan masalah yang sangat berbeda. Beliau
mengatakan, wahai saya sudah bertahun-tahun menikah, tapi sampai sekarang belum dikaruniai anak. Kenapa Allah menahan karunia berupa keturunan ini kepada keluarga kami? Kira-kira ada nggak amalan yang untuk bisa kami keluarga punya keturunan? Dan lagi-lagi Imam Hasan al-Basri berkata, perbanyak istighfar. Setelah 3 orang tadi sudah keluar dari rumah beliau dan seseorang yang berada di sampingnya yang melihat 3 kejadian barusan, beliau bertanya, wahai Syekh, kenapa kok jawaban dari 3 masalah yang berbeda tadi? Yang pertama itu adalah masalah kekeringan, yang kedua masalah sempit rezeki, yang ketiga adalah tentang gak punya keturunan. Kenapa kok jawabannya sama? Kenapa istighfar semua? Dan Hasan al-Basri berkata, itu bukan perkataanku, itu adalah kalam Allah. Allah sendiri yang langsung berkata atau berfirman dalam surat Nuh ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara ila akhirih. Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Pada dasarnya ayat ini kita bisa tahu, kita bisa sadar kalau misalkan inti dari masalah manusia itu adalah sebenarnya adalah dosa dari kita sendiri. Apa yang kita lakukan kadang kita nggak sadar kalau itu tuh adalah sebuah kesalahan. Makanya di surat Nuh tadi Allah berfirman, faqul tastaghfiru, istaghfiru, perbanyaklah istighfar. Bukankah dalam hadis Bukhari Nabi Muhammad SAW kita bisa tahu ya, kalau beliau itu beristighfar minimal 70 kali satu hari, 70 kali. Padahal kita tahu dari beliau adalah seorang nabi yang notabene adalah maksum. Ketika beliau akan melakukan kesalahan pasti diingatkan dulu, tapi masih sempat untuk istighfar minimal satu hari itu 70 kali minimal. Meskipun di riwayat lain ada yang bilang minimal 100 kali, tapi oke lah, 70 kali atau 100 kali. Pada dasarnya kita manusia zaman sekarang bisa sekali melakukan istighfar minimal 100 kali. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kita tuh cenderung produktif dalam berbuat dosa, entah itu yang sifatnya sengaja ataupun yang sifatnya nggak sengaja. Mata, kadang kita sadar atau nggak sadar melihat sesuatu yang Allah haramkan. Pikiran, suka atau nggak suka, secara langsung ataupun nggak langsung, kadang kita tuh bermaksiat di dalamnya. Di dalam pikiran kita tuh kadang kita ada saja hati. Apalagi kadang ada orang berkata apa, tapi kita memaksudkannya dalam hati itu berbeda, seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya percikan-percikan dalam diri kita yang ternyata itu menimbulkan jadi masalah untuk diri kita sendiri. Gimana kalau misalkan Nabi yang sudah maksum aja beristighfar minimal 70 kali atau 100 kali, sedangkan kita yang surganya belum pasti, yang nerakanya juga bisa jadi, tapi naudzubillah masih enggan untuk beristighfar, masih enggan untuk introspeksi diri, masih enggan untuk bermuhasabah diri. Padahal kita tahu ya, kalau misalkan Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf, tapi masih kadang lupa kita tuh untuk mengucapkan istighfar, dan kita lebih mengedepankan mungkin harapan-harapan yang cenderung fana. Ibarat kaca mobil itu
kalau setiap hari dipakai buat jalan, tapi wipernya nggak dinyalain, lama-kelamaan pandangan supir pun akan terbatas. Maka istighfar itu bisa berfungsi untuk kita sebagai seperti wiper mobil yang tetap membuat pandangan kita ke depan itu lebih jelas, dan juga membuat Allah itu lebih ridho kepada apa yang kita lakukan. Mungkin itu saja kultum yang bisa saya sampaikan pada malam sore hari ini. Semoga bisa sama-sama kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Yang baik datangnya dari Allah dan yang tidak baik dari diri saya sendiri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tenang.